Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tutorial yang berikutnya adalah pembuatan materi, tugas, kuis, dan forum pada e-learning. Pastikan Bapak Ibu sudah masuk ke halaman login, ya, sudah login ke e-learning masing-masing. Nah, seperti ini. Setelah itu pilih mata kuliah yang akan diisi dengan materi, tugas, kuis, dan lain-lain. Ya, ini kita sudah ada di menu edit. Ya. Kalau Bapak Ibu belum masuk di menu edit harusnya seperti ini. Ya. Tanda pensil di pinggir-pinggirnya belum ada di samping-samping ini. Nah, karena ada yang mau kita rubah di bagian ini, ya, di bagian pembelajaran, penutup, dan daftar pustaka, silakan dinyalakan menu editnya, turn editing on. Kemudian kita edit topik, ya, kita cut aja yang tadi, yang 3 sudah saya sebutkan, karena nanti di berikutnya kita akan tambahkan topik yang isinya adalah pembelajaran, ya, pembelajaran dan penutup sampai akhir. Nah, seperti ini. Jadi sampai dengan subcapaian, kemudian di bawahnya selamat belajar. Nah, ini kita save. Maka tampilannya akan seperti ini, ya. Nah, berikutnya kita klik add topic, maka akan muncul jendela seperti ini. Nah, ini number of section adalah jumlah section yang akan kita tambahkan. Di sini saya akan menambahkan 3 section, diantaranya adalah pembelajaran tadi, penutup, dan daftar pustaka. Nah, ini kita buat 3. Maka di bawah akan muncul, ya, seperti ini. Nah, ini tinggal diedit sama ceritanya seperti yang di atas sebelumnya. Ini saya taruh di sini dulu, cuman contoh doang. Ya, sini. Kemudian yang ini saya bawa lagi, ya. Nah, ini saya buat dulu seperti ini. Anggaplah ini nanti template-nya. Ya, kalau saya masih ada waktu nanti template-nya saya akan rubah seperti ini. Jadi Bapak Ibu nggak perlu melakukan edit seperti ini lagi. Iya. Nah, pembelajaran sudah masuk di sini. Kemudian kita edit yang topik 3-nya. Isinya adalah penutup. Ini yang terakhir. Kita save. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Iya. Oke. Baik. Nah, ini sudah seperti ini. Jadi nanti si mahasiswa yang akan tampil di halamannya akan seperti ini. Kita turn editing off. Ya, scroll terus ke bawah. Nah, ini isinya pembelajaran. Setelah itu penutup dan daftar pustaka. Nah, seperti itu, ya, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke materinya, yaitu penambahan materi ajar. Ini saya klik turn editing on. Nah, kita ke topik pembelajaran ini. Yang ini kita hapus. Tadi kan ini saya anggap tadi sebagai template, ya, supaya Bapak Ibu tahu bahwasanya di topik pembelajaran ini harus berisi materi, tugas, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini kita hapus dulu. Iya. Nah, ini
Ya, pastikan di pembelajaran ya, yang dua ini kita abaikan dulu ya, penutup dan daftar pustaka kita abaikan dulu. Di pembelajaran silakan diklik add an activity or resource ya. Tambahkan sebuah activity atau sumber daya ya, karena yang mau kita tambahkan adalah materi, maka kita fokus ke resource ya. Ini ada dua, tadi yang pertama activity, biasanya ini yang membutuhkan feedback dari dosennya. Ini kita buat yang resource, kita pilih yang file kalau itu berupa file ya, materinya berupa file. Ini tinggal kita klik add. Nah ini maka dia akan muncul halaman seperti ini. Sebenarnya yang perlu diisi itu hanya ini ya, hanya yang diminta tanda require. Tapi kan nggak mungkin kita ngasih materi nggak ada filenya. Jadi yang saya bakal kasih tunjuk itu adalah yang biasanya diisi aja. Yang pertama contohnya saya buat materi pertemuan 1. Nanti ini boleh di custom ya, gimana bapak ibunya aja ya, tergantung dengan mata kuliahnya, mata pelajarannya. Dan nanti kalau mau dikasih materi 1 dan 3 itu masih berhubungan. Nah seperti itu bisa, ini cuman penamaan. Berikutnya adalah deskripsi. Nah kalau bapak ibu mau tambahkan deskripsi silakan. Jika tidak diisi silakan dikosongkan ya, karena ini tidak ada tanda ininya, artinya dia tidak require ya, tidak harus. Nah seperti itu. Nah berikutnya adalah ini filenya, contoh filenya. Nah kebetulan saya nggak ada contoh file materi karena saya bukan dosen, maka saya upload contoh aja. Nanti ini ada dua Pak Bu. Yang ini file, tapi kalau misalnya materi Bapak Ibu itu ada banyak ya, biasanya kalau yang sudah pakai PowerPoint 2010 ya, 2010 ke atas itu Bapak Ibu sudah bisa buat PowerPoint ya, PPT, tapi sambil ngejelasin di dalamnya, sambil ngerekam suara. Jadi nanti si mahasiswa tinggal ngejalanin PowerPoint-nya, maka serentak dengan jalannya itu suara Bapak Ibu juga mutar ya, sembari menjelaskan per slide ya. Seperti itu. Jadi mana tahu nanti di materinya itu ada banyak ya, ada referensi contohnya PDF, potongan jurnal ya, e-book, atau ada PowerPoint-nya juga yang menjelaskan materi, silakan dibuat folder. Tapi kalau hanya ada satu, silakan tambahkan file. Nah seperti itu. Caranya sama. Kalau untuk folder tinggal klik folder ya, buat namanya apa, create foldernya, maka nanti akan muncul foldernya. Ya kayak kita buat folder biasa di Windows ya, atau di Mac atau di Linux. Nah yang mau saya contohkan adalah file, maka kita klik file ya, upload file, nanti tinggal pilih attachmentnya ya, choose file atau browse file. Saya contohkan contohnya sebentar. Nah ini misalnya ini ya, oke. Nah namanya mau saya rubah, misalnya yang kita simpan seperti ini. Nah yang mau kita tampilkan adalah materi ya, materi pertemuan 1. Nah ini maksudnya nama file kita ini nanti setelah kita save, maka namanya akan berubah menjadi ini ya. Autornya biarkan ini secara default, dia akan mengambil nama Bapak Ibu sendiri, dosen yang sedang login. Kemudian upload this file, tunggu sebentar. Nah nanti ini ya, namanya sudah berubah. Nah jika sudah seperti ini, maka filenya sudah berhasil di upload. Seperti itu.
Nah, berikutnya yang harus diisi adalah, sebentar, saya cari dulu. Ya, ini restrict access, ini nanti untuk penguncian. Contoh misalnya seperti ini, Bapak Ibu sedang ngerjakan materi kedua. Nah, persyaratannya materi kedua ini hanya boleh dibuka ketika materi 1 sudah dibuka. Ya, ini karena tadi materinya masih 1. Nanti saya contohkan sekali lagi. Karena materinya cuma 1, maka belum bisa kita buat seperti itu ya. Restriction setnya belum ada, masih kosong. Nah, seperti itu. Nah, yang ini kosongkan aja dulu. Activity completion. Nah, ini supaya bisa kita tracking, silakan dipilih yang show activity as complete when condition are met. Ini pilih yang nomor 3. Nah, seperti itu. Nah, ini require view-nya biarkan seperti ini. Ini pasti sudah tercentang secara otomatis. Tujuannya jika diartikan student akan dianggap komplit ketika sudah melihat. Ya, harus melihat baru dinyatakan komplit, seperti itu kurang lebih. Nah, iya, ini kosongkan. Nah, kalau untuk materi yang perlu disetting hanya itu saya rasa. Boleh ditambahkan nanti, contohnya kalau mau tambahkan video boleh nanti di sini. Tapi itu nanti di video yang berbeda saya jelaskan. Nah, kalau sudah silakan di save. Ini ada 2 tombol save, makanya warnanya sama, tapi nanti actionnya akan berbeda. Ya, ketika kita klik yang save and return to course, maka dia akan kembali ke awal. Nanti kalau kita klik yang save and display, nanti dia setelah nge-save akan kembali ke halaman ini. Ya, untuk mau lihat hasilnya kita klik yang ini aja. Iya. Nah, ini materi kita sudah muncul di pembelajaran. Nah, nanti si mahasiswa ya tinggal di klik ini, nanti si mahasiswa akan melihatnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, kalau ada yang kelupaan mau dirubah di materi pertemuan 1, ya Bapak Ibu silakan edit lagi, nyalakan menu editnya lagi. Setelah itu scroll ke materi 1 tadi. Nah, kalau mau diedit tinggal di klik edit setting. Iya. Nah, seperti itu. Nah, tinggal dirubah kalau ada yang mau dirubah. Mana tahu tadi ada yang ketinggalan atau kelupaan. Nah, seperti itu ya. Kalau mau contoh nih biar supaya kelihatan, ini saya rubah. Silahkan selesaikan materi 1 untuk materi berikutnya. Nah, contoh seperti ini. Saya tambahkan deskripsi, saya tampilkan ya, klik centang, saya tampilkan deskripsi di course page-nya. Setelah itu saya save. Maka nanti si mahasiswa akan melihat, nah seperti ini ya, ada deskripsi ya. Nanti tergantung Bapak Ibu, kalau materinya dianggap tidak butuh deskripsi maka silakan dikosongkan, tapi kalau butuh silakan diisi lagi. Nah, saya coba tambahkan satu materi lagi, yang materi itu menjadi materi satunya menjadi requirement di materi 2-nya ya, supaya nggak ngambang saya langsung contohkan ya, karena masih materi kita fokus ke resource lagi. Pilih yang file, setelah itu klik add ya. Ini kita buat pertemuan 2, materi pertemuan 2. Oke, ini nanti aja kita kosongkan aja dulu. Setelah itu filenya saya ambil file yang tadi aja, nggak apa-apa. Sebentar. Ya, ini aja. Materi pertemuan 2. Nah, seperti ini. Jika sudah, maka yang harus disetting setelah itu restrict access-nya. Ya, kita add restrict-nya.
Ya ini kita tambahkan activity completionnya, dia harus sudah menyelesaikan materi 1 ya, must be complete. Sudah di ya, ini ada beberapa pilihan. Ini sudah dinyatakan komplit. Saya rasa gini aja bisa ya. Kalau nanti mau ditambahkan lagi ya boleh, tinggal add. Contohnya dia hanya bisa dibuka nanti di tanggal berapa ya. Mau ditambah lagi boleh ya, harus sudah lulus di materi 1 misalnya, dan nilainya harus lebih besar dan lebih kecil. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti Bapak Ibu silakan explore sendiri di sini ya. Untuk activity completionnya sama, tetap pilih yang ini. Setelah itu kita klik save. Nah, maka secara otomatis si mahasiswa tidak akan bisa melihat materi 2 ya, kalau belum dijalankan materi ini. Karena saya sebagai dosennya, maka saya klik ini sudah bisa ya, tapi kita bisa lihat penjelasannya di bawah ya. Kalau nanti dia ini tunggu tanda centang, tunggu di tanda selesai. Ini di samping tombol edit ada tanda centang yang masih disable. Nanti kalau sudah tercentang itu baru dia boleh lanjut ke materi 2, materi pertemuan 2. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Bu. Nanti setelah materinya ini ditambahkan, jangan lupa tambahkan daftar pustakanya ya. Nanti yang daftar pustaka ini saya buat di video yang berbeda aja. Tapi jangan lupa setelah tambahkan materi, kalau bisa daftar pustaka juga langsung dirubah. Oke, saya rasa materi sudah cukup sampai di sini. Nah, berikutnya kita coba tambahkan satu tugas ya. Ini pilih yang assignment. Karena dia tugas berarti kan ada butuh penilaian ya dari dosennya, maka dia butuh feedback. Berarti kita fokusnya ke activity, pilih yang assignment. Setelah itu kita klik add. Nah, ini assignmentnya misalnya tugas pertemuan 1 dan 2. Nah, ini silahkan dikerjakan. Silahkan apa ya kita buat kan tugas setelah. Nah, seperti ini. Ini cuma contoh deskripsinya. Nanti Bapak Ibu silakan disesuaikan dengan deskripsi yang mau dibuat. Ini saya tampilkan. Nanti jika ada materi ya silakan. Contoh nih, Bapak Ibu punya format dalam bentuk Word, format tugas ya. Nanti tinggal dikirim supaya si mahasiswanya bisa ngisi terus dikirim lagi file yang tadi. Seperti itu. Nah, ini saya contohkan. Availability-nya ini cuman ketersediaan ya, artinya ketersediaan. Dia bisa dikirim tugasnya itu kapan, bisa dikirim kapan. Ini due date, nanti ini ada penjelasan di sini. Ya, ini due date-nya kapan, ya cut off date-nya kapan. Remind me to. Nah, ini bisa disesuaikan nanti. Ini tinggal disetting aja. Nah, karena kita pakai Moodle, nanti Bapak Ibu silakan cari dokumentasi Moodle, banyak di internet. Seperti itu. Nah, ini maksimum upload filenya ini kalau bisa dibatasi biar supaya mahasiswanya nggak spam file ya. Nah, nanti file submission ini tipe dari tugas yang dikumpulkan Pak Bu. Jadi nanti si mahasiswa kalau diminta untuk kirim tugas dalam bentuk file, maka centang yang ini. Ya, ini maksimum besar file yang bisa kita terima. Ya, supaya jangan Bapak Ibu juga besar-besar nanti downloadnya, banyak kuota yang habis. Batasi aja, nanti tinggal ditulis di deskripsi. Nah, seperti itu. Di deskripsi boxnya nanti tinggal ditulis tugas paling besar disimpan
dalam ukuran 2 megabyte. Nah, seperti itu. Nah, nanti ini jadi bisa kita batasin di sini. Nah, ini kalau mau di tipe yang mau diterima itu apa aja tipenya. Ini ada banyak ya. Kalau nanti Bapak Ibu cuman membolehkan tipe Word, nanti silakan dicari di sini ada ya. Macam-macam ekstensinya atau PDF atau apa nanti. Atau supaya gampang ya general all type. Ini secara otomatis sudah sini. Ini all type. Nah, ini bintang tandanya all. Nah, setelah itu ini nggak perlu. Ini notifikasi boleh kalau mau ini notify grade about submission, mau dibuat yes boleh. Notify studentnya itu yes. Nah, ini grade-nya diatur dalam bentuk poin atau skala. Saya buat dalam bentuk poin di defaultnya di sistem kita. Nah, ini nilai untuk dinyatakan lulusnya nanti misalnya 70 boleh. Restrict aksesnya juga sama kayak tadi, kalau mau ditambah di activity-nya harus sudah selesaikan materi 1 dan materi 2. Iya. Activity completion-nya ini agak sedikit berbeda Pak Bu. Kalau kita pilih yang paling bawah nanti akan muncul beberapa. Ini require view. Dia harus sudah melihat baru dinyatakan complete, dan sudah mengirim sesuatu, dan sudah menerima nilai. Nah, ini secara default ini dikosongkan. Mana tahu nanti Bapak Ibu tanggal penilaiannya itu lebih jauh daripada materi ketiga. Maka supaya si mahasiswa bisa dinyatakan lulus sebelum menerima nilai, maka ini dikosongkan. Tapi kalau mau diisi, contohnya saya materi 3 nanti lebih lama kok daripada jadwal penilaian saya, maka silakan dicentang ya. Setelah itu save, maka secara otomatis di halaman si siswa akan muncul seperti ini ya, bahwasanya tugas pertemuan 1 dan 2 itu terkunci, belum ya, ini ya, not available, belum tersedia. Dia harus sudah menyelesaikan activity 1 dan activity 2, yaitu materi pertemuan 1 dan materi pertemuan 2. Kurang lebih seperti itu Pak Bu untuk tugas. Berikutnya kita bahas ke ke quiz ya. Silakan diklik an activity or resource ya, karena quiz itu juga membutuhkan feedback, maka kita kita fokus ke activity. Tinggal di scroll ke bawah, cari tulisan quiz. Ini di bawah open meeting, silakan klik quiz. Kemudian klik add. Hanya misalnya saya buat quiz contoh aja ya, penilaian 1. Nah, deskripsinya ini saya rasa nggak usah, kosongkan aja. Ini boleh pakai timing sama kayak yang tadi. Ini kuisnya kapan dibuka ya, kapan close-nya. Contohnya gini, saya mau buka nih kuisnya besok, selesaikan dia dalam waktu sama ya, besok juga selesaikan dalam waktu 1 jam, dibuka mulai dari jam 10 ya, karena ini kuis dia hanya boleh dikerjakan dari jam 10 sampai dengan kita kasih waktu misalnya sampai dengan jam 5 sore. Batas pengerjaan ya Pak Bu. Kalau total waktu nanti diaturnya dari sini, time limit. Contohnya kita mau kasih
2 soal ya. Ini saya mau buat pilihan berganda. Kita buat 2 soal, 1 soal masing-masing saya tambahkan masing-masing 2 menit, jadi totalnya 4 menit. Ini ketika waktunya habis ya. Nah ini bisa diklik yang ini, open attempt. Ini ya, ini maksudnya ketika kuisnya sudah selesai nanti aksi dari aplikasi mau ngapain gitu. Nah kalau yang ini nanti dia akan manual ini ya. Kalau belum selesai nanti dianggap belum selesai, pilihnya yang mana berarti ntar. Oke, nanti yang ini bisa dieksplor sendiri aja, yang when time expired. Kemudian kita masuk ke penilaian grade to pass-nya. Contoh misalnya satu nilai, ini kita isi 10 nilai, berarti kalau dia benar, soalnya tadi ada 2 ya, 50. Oke, kita buat misalnya 50 nilainya. Ini dia boleh ngikutin berapa kali ya, boleh attempt quiz berapa kali. Kalau unlimited maka nanti nilainya jadi banyak tanpa batas ya. Kita isinya 1 aja. Kemudian ini layout ini akan ditampilkan setiap question, ini biarkan, nggak usah dirubah. Question behavior juga nggak usah. Nah ini review option. Kalau kita biarkan seperti ini, nanti si mahasiswa akan bisa melihat nilainya secara langsung seketika setelah mereka selesai mengerjakan tugas. Maka yang ini harus dihilangkan semua centangnya. Iya. Seperti ini. Oke, ini saya minimize lagi. Nih ya, show the picture, ini nggak usah dirubah. Kemudian ekstra. Nah ini jadi di beberapa aplikasi ujian itu sudah menggunakan token sebagai akses ngebuka soal. Nah ini Bapak Ibu bisa tambahkan itu di sini. Caranya tinggal diklik extra restriction on attempt. Jadi untuk membuka kuisnya itu nanti akan dimintai password. Contoh di sini saya buat passwordnya unsur A, huruf kapital semua. Setelah itu kita coba intip di show more-nya. Nah ini juga bagus. Di browse security-nya ini kita klik yang full screen supaya nanti pada saat ujian layarnya full screen ya, meskipun nanti dia tetap bisa balik-balik juga ya, tetap bisa buka tab baru itu. Kalau mau supaya dia nggak bisa buka tab baru itu nanti kita pakai aplikasi pihak ketiga namanya Save Exam Browser atau biasa disingkat SEB. Ini yang feedback, ini kalau nanti butuh feedback silakan diisi, tapi untuk yang ini nggak usah saya isi dulu. Restrict access-nya ini ya, ini nggak usah saya isi itu, tapi boleh diisi seperti yang tadi ya Pak Bu, karena tadi sudah kita restrict sebenarnya di sini ya. Dia akan bisa dibuka ketika tanggal 13 September dan sudah tidak bisa dibuka lagi ketika tanggal 13 September jam 5 sore. Nah seperti itu. Nah jadi ini saya langkain restrict access-nya. Activity completion-nya juga ini mirip dengan tugas tadi ya. Nah ya ini sudah menerima tugas. Nah gini aja boleh. Nah ini langsung di save. Sorry. Ini belum dirubah ya. Sebentar, ini masih satuan ini berarti. Kita buat nilainya 5 aja. Soalnya maksimum grade-nya 10. Nanti ini bisa disesuaikan. Oke, save. Nah itu masih cangkang dari kuisnya, karena kuisnya belum. Nanti ini kita coba saya buat. Gampangnya Bapak Ibu bisa buat soal menggunakan format icon ya, karena kita sudah support dengan format ini ya, karena kita di Moodle. Nah seperti ini. Nah ini format icon tuh seperti ini, nanti disimpannya dalam bentuk ini.
Bapak Ibu bisa menggunakan editor Notepad atau Visual Studio, Sublime Text, Notepad++, dan lain sebagainya. Dalam kasus ini saya buat menggunakan Visual Studio Code. Nah, seperti ini. Saya coba tambahkan file. Tambahkan file. Nah, ini. Contoh soal, karena saya nggak punya, saya buat ini aja dulu. Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Di sini kita punya dua format. Format yang pertama itu setiap opsi dipisahkan, setiap ini ya opsi itu pakai tanda titik, yang di bawah pakai tanda tutup kurung. Saya rekomendasikan menggunakan yang ini. Ya ini karena dua soal kebetulan kita copy aja yang ini. Nah, kita simpan di dalam text editor kita. Yang ini saya hapus. Saya rekomendasikan menggunakan tanda titik, tapi hati-hati penggunaan tanda titik. Biasanya kalau di soal-soal kita yang di copy dari internet atau dari Word, pasti di akhir soal itu ada tanda titik-titik kan. Nah, seperti ini. Nah, hati-hati. Yang ini nggak usah dipakai lagi, nanti secara otomatis di sistem akan sudah dibuat, akan sudah secara otomatis seperti itu. Nah, ini saya sekarang sudah punya dua soal dengan jawaban yang berbeda ya. Answernya yang pertama soalnya D, yang kedua A. Nah, ini boleh kita simpan. Nah, ini saya simpan di desktop aja, namanya contoh kuis. Iya, saya simpan dalam bentuk ini, masih all file ya, bagus sekali. Nanti ini kita akan tambahkan langsung ekstensinya .txt ya, sama dengan notepad ya. Setelah itu kita save. Yang ini sudah boleh di close, ini juga sudah boleh saya close sebentar ya. Nah, kuis yang tadi ini masih ini ya, masih cangkangnya doang. Ini kalau kita klik, nah kuisnya belum ada nih, no question have been added yet, belum ada kuis yang ditambahkan. Maka nanti Bapak Ibu silakan diklik tombol edit kuisnya. Nah, ini cara untuk kuis lumayan panjang karena dia ada dua kali pengisian ya. Nah seperti ini. Oke, saya kembali dulu, saya tunjukkan lagi. Ini di kuis yang tadi, kalau Bapak Ibu mau buat soalnya itu teracak, saya ulangin ya dari sini. Sebentar. Nah, tadi kan seperti ini ya sebelum kita save ya. Kalau Bapak Ibu mau buat soalnya teracak, itu tinggal klik di sebentar. Nah, ini question behavior. Nah, ini secara otomatis nanti kuisnya soalnya akan teracak. Ya, tapi ada kalanya kita maunya seperti ini. Sudah kuisnya teracak, opsinya juga teracak. Ya, ini saya contohkan kuisnya teracak dulu. Ini biarkan yes. Tadi udah ya, ini kita save aja. Nah, berikutnya kita klik ini, kita tambahkan kuis. Nah, ini bisa kita tambahkan secara manual. Ya, ini add a question, nanti dia masuk, tinggal pilih multiple choice. Tapi tadi kita sudah buat formatnya, maka kita bisa simpan itu sebagai bank soal. Caranya, sebentar kita kembali ke mata pelajaran lagi di sini. Setelah itu kita klik tanda gear di sudut kanan, klik more. Ya. Kita pilih ke question bank. Sebaiknya kita kategorikan, maka kita buat dulu kategorinya. Ini kategorinya misalnya contoh quiz. Ini cuma nama, jadi boleh di custom nanti sesuai. Setelah itu kita klik add ya. Ini udah nampak ya contoh quiz dengan jumlahnya 0 masih. Sekarang kita tinggal import ya, kita masukkan dari luar. Formatnya tadi icon. Nah, ini dia sudah support format ini ya, icon. Setelah itu di general kita pilih diarahkan ke contoh quiz. Sudah, yang itu ditutup lagi. Nah, import questionnya kita pilih file kita tadi yang sudah saya letak di
desktop ya, karena ini video nanti Bapak Ibu bisa ulang-ulang lagi kalau dirasa terlalu cepat. Ini ya. Jika sudah, klik upload this file. Setelah itu import. Nah maka ini ya, nanti kalau error dia langsung nunjukin kok. Jadi yang penting kita hati-hati aja, setelah tanda A gitu ya, setelah akhiran kata A misalnya ada tanda titik, nah itu diedit dulu di notepadnya. Nanti saya contohin kasusnya gimana. Itu klik continue. Maka sekarang kita punya 2 soal di dalam contoh kuis, kategori contoh kuis. Nah silakan kita kembali lagi ke mata kuliahnya. Klik kuis yang tadi ya, edit kuisnya. Nah sekarang kita add dari bank soal di menu kedua gitu ya, atau boleh dari add random question ya, supaya contoh nih kita punya 200 soal tapi kita mau ambil hanya 50 dari 200 soal, nanti pilihnya yang ini nanti, yang random question yes. Karena ini kita tadi cuma punya 2, saya mau buat 2 soal, maka kita buat ininya questionnya. Nah ini ya, coba agak diperhatikan sedikit karena ini error di template. Untuk pilih soalnya nanti ini sebenarnya checkbox, silakan diklik dua-dua ya. Setelah itu kita add quiznya. Oke, nah ini kuisnya sudah masuk ke dalam. Nah contohnya saya mau input soal bergambar. Nah ini nanti tinggal kita edit kuisnya ya, lambang ini tadi, lambang gear di kuisnya ya. Ini contohnya kuis yang ini mau kita rubah, kita klik ya, ini ya, sebentar. Ini kalau kita preview kan seperti ini ya soalnya. Nah, which LMS has the most quiz in import format. Nah ini sudah teracak nih ininya. Oke, sebentar, kita ini contohnya soal yang ini mau kita masukkan soal gambar. Itu tinggal diklik, terus di question text-nya ini kita tinggal tambahkan gambar di atasnya. Caranya sama seperti kita mengedit gambar di topik sebelumnya. Tinggal kita browse, atau kalau kita sudah punya gambarnya tinggal lihat di recent file. Nah ini contoh gambarnya mau saya buat yang ini. Ya, select this file. Nah kita nggak butuh deskripsi di sini, ukurannya kecil aja. Setelah itu kita tampilkan kita save. Nah seperti ini udah muncul. Nah ini kalau kita mau ngerubah kunci jawaban yang benar adalah yang grade-nya nilainya 100%. Jadi kalau kita mau ganti, ini tinggal diganti non, pilih ke yang lain jadi 100. Nah maka secara otomatis choice 2 ini menjadi jawaban yang benar. Seperti itu ya Pak Bu. Nah tahu ada kesalahan. Oke, saya kembalikan. Setelah itu kita klik save change saja. Nah saya mau lihat preview ya. Nah ini tadi soal yang sudah kita rubah, kita preview. Nah sekarang soalnya sudah ada gambarnya. Nah seperti itu kurang lebih. Nah kalau sudah, yang ini tinggal di close aja ya, atau masih mau di shuffle boleh. Ini tadi opsinya bisa diacak. Nah ini nanti saya tunjukkan setelah kita centang ya. Setelah itu maksimum grade-nya, karena tadi ini 10 ya, satuannya 10. Ini total nilainya boleh kita rubah. Ini bobot per soal, satu soal bobotnya 5 misalnya, tekan enter. Bobot yang kedua juga 5, enter. Oke, nah sampai sini sudah selesai. Kalau sudah, langsung kita kembali ke ini. Nah kalau Bapak Ibu mau cek, itu boleh diklik kuisnya. Nah ini tampilannya seperti ini.
Karena dibukanya tanggal 13 dan sekarang masih tanggal 12, maka ketika kita buka nanti akan muncul seperti ini peringatan. Tandanya tidak bisa dimuncul. Nanti kalau sudah tanggalnya, atau saya edit sebentar ya. Kalau sudah tanggalnya seperti ini. Oke. Di timing kita majukan dia ke tanggal 12. Ini tanggal 11 harusnya sudah ya. Jam 10 itu dibukanya. Kita save. Nah, ini kita buka lagi di quiz. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini tandanya sudah boleh dibuka. Kita preview quiz now. Nanti dia akan minta ini tadi token ya, quiz password. Nah, ini silakan didistribusikan melalui Comting atau gimana nanti. Ini tadi kita isi dengan huruf kapital Humsu. Oke. Start attempt. Maka secara otomatis soalnya akan muncul. Nah, ini ya, soal bergambar yang tadi. Ini kalau mau pindah soal di sebelah kiri kanan ada quiz navigasinya sebagai panel. Nah, ini opsinya sudah diacak Pak Bu. Boleh kita lihat di sini. Sebentar, tadi saya simpan di desktop ya. Di desktop. Nah, ini. Soal yang pertama muncul adalah ini soal pertama. Soal pertama yang muncul ada soal kedua malah. Opsinya untuk yang A itu Web City, padahal di sini Moodle yang kita setting tadi di awal. Nah, seperti itu. Sudah ya, berhasil kita buat quiz dengan format multiple choice. Nah, ini bisa kita isi misalnya model, next. Nanti jawaban yang sudah berubah maka akan ditandai seperti ini, abu-abu, warna abu-abu di quiz navigasi. Setelah itu yang ini, dan opsinya juga bebas ya Pak Bu, bisa beberapa aja bisa. Oke, kita klik finish attempt. Nah, nanti dia ngingatin lagi ini statusnya sudah terjawab. Seperti itu. Nanti tinggal klik submit all and finish. Karena tadi kita cuma buat satu kali, maka nanti si mahasiswanya sudah nggak bisa lagi buka ini. Gitu. Oke. Kita kembali ke mata kuliahnya. Nah, tadi karena kita itu sebagai dosen ya itu bebas ya. Itu tadi kita cuma mau ngeliat aja nih. Masih bisa lagi. Nah, gitu. Nah, ini ya, tadi kan ya, itu kelihatan ya. Tadi kan kita cuma bisa satu kali tuh. Nah, ini never submit. Nah, ini udah nggak bisa lagi kita ikut kuisnya. Jadi batasnya hanya satu kali tadi. Nah, seperti itu ya Pak Bu. Nah, berikutnya adalah forum. Forum itu biasanya digunakan untuk diskusi. Jadi Bapak Ibu harus buat satu activity dengan nama subactivity-nya forum. Silakan di add. Setelah itu kita tambahkan misalnya forum pertemuan 1 dan 2. Biasanya ini sering digunakan untuk absensi juga bisa. Mungkin nanti si mahasiswa tinggal tulis NPM-nya aja, nanti kan ke-record tuh tanggal berapa, jam berapa dia ininya availability. Atau nanti di punya kita juga sudah saya tambahkan satu modul attendance digunakan untuk absen. Nah, ini pengaturannya kurang lebih sama Pak Bu dengan silakan tinggalkan pesan untuk absen. Misal contoh ya, ini saya gunakan sebagai absen. Tapi ini sangat tricky ya Pak Bu kalau untuk absen. Jadi saya sarankan untuk jangan yang gunakan ini. Nanti ini tinggal disetting aja, kurang lebih pengaturannya sama. Bapak Ibu tinggal kalau masih bingung tinggal cari lagi di internet nanti gimana.
ininya. Ini activity completionnya. Kalau sudah memberikan student must create diskusi 1, sudah membalas 1 kali, sudah ini 1 kali, seperti itu. Nah ini saya save, maka nanti akan muncul forumnya di bawah. Nah seperti ini. Jadi kalau diklik, isinya akan ya ini tinggal kita tambahin topik aja. Subjeknya misalnya tadi apa nama ininya? Pelajarannya sebentar. Mekanika menjelaskan menurut kalian apa itu mekanika. Oke, contohnya seperti ini. Nah ini kita post forumnya supaya si mahasiswa nanti ketika dia melihat, nah ini karena partisipannya belum ada ya, nanti saya coba contohkan 1 mahasiswa dari tutorial mahasiswa mungkin nanti. Oke, nah ini sudah selesai. Jadi nanti ketika si mahasiswa buka, ini saya tutup dulu editing menunya sebentar. Editing menunya saya tutup dulu, maka yang terlihat akan seperti ini. Ketika diklik, ini kan sudah ada ya, sudah ada 1 materi. Nanti ini tinggal diikuti aja, tinggal tuh kan gini. Nanti kalau mau dibalas ya ini tinggal klik, nanti balasannya nanti balasannya akan ini ya, menjorong ke dalam, sama seperti di Facebook. Nanti kalau yang ini ditanggapi lagi, masuk lagi no. Nah seperti itu. Nah, untuk melihat keaktifan mahasiswa nanti Bapak Ibu bisa lihat dari sini. Nah seperti itu ya Kak Bu. Saya rasa untuk forum, kuis, materi, dan tugas sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.